Gerombolan Jokowi, meluruskan kejahatan kekuasaan tanpa menyalahkan kota Solo. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Banyak orang mulai menyebut geng Solo saat membicarakan orang-orang dekat mantan Presiden Jokowi yang diduga terlibat dalam berbagai penyalahgunaan kekuasaan. Tapi sebenarnya, istilah ini sangat salah dan tidak adil. Bukan hanya menyesatkan, tapi juga menyakiti warga Solo, kota yang banyak melahirkan orang jujur, pekerja keras, dan sangat cinta kebenaran. Saya sendiri mengenal banyak orang Solo yang berani, tulus, dan justru melawan kejahatan Jokowi. Maka hari ini, mari kita luruskan bersama. Kita hapus istilah geng Solo, dan mulai sekarang kita pakai istilah yang benar. Gerombolan Jokowi. Mengapa harus diganti? Pertama, karena kata geng Solo seolah menyalahkan asal daerahnya, yaitu Solo. Padahal banyak rakyat Solo tidak terlibat, bahkan tidak setuju dengan Jokowi. Kedua, orang-orang yang menjalankan kejahatan ini bukan karena mereka orang Solo, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang Jokowi beri jabatan, dan mereka memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri dan melindungi kejahatan. Ketiga, kalau kita terus sebut geng Solo, maka kita sedang menyesatkan perhatian rakyat, dan membiarkan para pelaku kejahatan bersembunyi di balik nama kota. Ini tidak adil dan tidak benar. Siapa saja yang termasuk dalam gerombolan Jokowi? Gerombolan Jokowi adalah sekelompok orang yang selama 10 tahun kekuasaan Jokowi tahun 2014 sampai tahun 2024 mendapatkan jabatan, proyek, dan kekayaan bukan karena kemampuan, tapi karena kedekatan. Mereka ini bisa berasal dari berbagai kalangan. Politisi partai, menteri dan wakil menteri, pejabat BUMN, jaksa dan polisi, pengusaha yang dapat proyek negara, influencer dan buzzer di media sosial, wartawan dan pemilik media, bahkan keluarga dekat Jokowi sendiri. Mereka semua bekerja dalam sistem yang saling melindungi, saling menutupi kejahatan, dan memastikan rakyat tetap diam dan takut. Apa saja kejahatan yang dilakukan? Kejahatan mereka bukan sembarangan. Ini kejahatan besar dan sistematis, seperti korupsi proyek besar seperti IKN, bansos, vaksin, tes COVID, tol, dan infrastruktur. Memakai hukum untuk melindungi diri sendiri, dan membungkam orang yang kritis. Memakai polisi dan kejaksaan untuk menghukum lawan politik. Memakai media dan buzzer untuk memutarbalikkan fakta dan membodohi rakyat. Mengangkat anak, menantu, dan kroni ke jabatan-jabatan penting, tanpa proses yang adil. Mereka ini bekerja seperti geng mafia, tapi pakai jas dan dasi, duduk di pemerintahan, dan bicara soal rakyat padahal mereka sedang merampok rakyat. Mengapa Solo harus dibela? Karena Solo bukan Jokowi. Dan Jokowi bukan wakil dari seluruh warga Solo. Di Solo, masih banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan jujur. Guru yang mengajar dengan hati. Pedagang kecil yang bekerja keras tanpa bantuan. Aktivis dan rohaniwan yang memperjuangkan keadilan. Mereka tidak pernah korupsi. Mereka tidak pernah menindas rakyat. Mereka juga sakit hati ketika kota mereka dianggap sarang kejahatan. Lalu apa istilah yang tepat? Mari kita pakai istilah yang lebih tepat dan tidak menyesatkan. Sebut gerombolan Jokowi, kelompok kekuasaan yang korup dan saling lindungi. Istilah ini menunjuk langsung ke akar masalah, Jokowi dan lingkar kejahatannya. Bukan ke daerah, bukan ke rakyat, bukan ke Solo. Mari kita hentikan menyebut geng Solo. Mari kita lawan kejahatan dengan menyebut mereka sesuai kenyataannya. Gerombolan Jokowi, kelompok kekuasaan yang menghancurkan kepercayaan rakyat, menyalahgunakan hukum, dan membuat negara ini penuh ketakutan. Dan di saat yang sama, kita bela Solo, sebuah kota yang penuh kasih, budaya, kesederhanaan, dan orang-orang yang mencintai kebenaran. Ini bukan soal asal-usul. Ini soal moral. Bukan soal kota. Ini soal kejahatan. Dan bukan soal geng. Ini soal gerombolan kekuasaan yang harus diakhiri.